Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu sukacita dan anugerah yang luar biasa, kita masih bisa berjumpa dalam ibadah online GPPS Palu hari ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah online hari ini. Berikut perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Mari siapkan hati dan diri kita, gunakan pakaian yang sopan dan duduklah yang sopan, karena ini ibadah dan bukan tontonan. Jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung, dan percakapan dalam kolom live chat dapat saudara mulai sebelum ibadah dimulai. Ikut berdoa, memuji Tuhan, dan membaca Alkitab ketika pengkhotbah mengajak untuk membaca Alkitab. Selamat beribadah dan menerima lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali shalom. Saya percaya pagi hari ini kita boleh ada seperti sebuah karena Tuhan, amin. Mari bersama-sama kita satu dalam doa, kita persiapkan hati kita. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pernah berakhir ya Tuhan. Amin. Sepanjang minggu ini Tuhan kami telah menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami rindu mengucap syukur, berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu, menyatakan bahwa sungguh Engkau Allah yang sangat baik. Amin. Dan Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertahta di atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Amin. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Sehingga kami boleh layak untuk bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan, merasakan kuasa-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kami rindu Tuhan dan lebih dalam lagi untuk menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur menjadi milik-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Benar ya Tuhan, sungguh besar setia-Mu. Sungguh besar setiamu, katakan nyata di sepanjang hidupku. Nyata di sepanjang hidup. Terima kasih buat darah-Mu ya Tuhan, yang telah melayakkan setiap kami, kehidupanku. Katakan tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu ya Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita naikkan pujian ini. Katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, benar ya Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. tiada kata yang bisa ya Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama-sama kita naikkan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyata di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. katakan bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama-sama kita tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. dalam roh dan kebenaran, Dalam roh dan kebenaran
selamanya. Katakan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Dia. Oh Tuhan, dalam roh dan kebenaran kami menyembah-Mu Tuhan. Oh sungguh kasih-Mu ajaib, sungguh kasih-Mu nyata, sungguh kasih-Mu yang termulia. Oh Yesus Tuhan, kami memuji-Mu, kami mengagungkan-Mu, kami bersyukur sebab Engkau sangat baik Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Yesus, kami bersyukur sebab kasih setia-Mu untuk sepanjang hidup kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya, hosana bagi-Mu. Kami agungkan, kami muliakan Engkau. Sungguh Engkau Allah yang maha tinggi, sungguh Engkau Allah yang maha kudus, sungguh Engkau Allah yang termulia. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, sungguh Engkau sangat indah dalam hidup kami. Tiada yang sama seperti Engkau, tiada yang dapat menandingi kuasa-Mu dan kasih-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik ya Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, mari sama-sama nyatakan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Amin. Ya Tuhan. Allah yang telah membebaskan kami. Amin. Allah yang telah menjadi Raja atas hidup kami. Amin. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami rindu lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Berapa banyak saudara yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Silakan duduk. Sungguh Allah kita adalah Allah yang tak tertandingi oleh apapun juga di dunia ini. Amin saudara. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Sungguh ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat besar dan sangat termulia.
nyatakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Katakan kerajaannya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri kembali. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Katakan semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sama-sama katakan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sama-sama katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Katakan kerajaannya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Katakan semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sama-sama. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari bersama-sama bertepuk tangan saudara. Sungguh Allah kita adalah Allah yang tak tertandingi oleh apapun juga, amin. Amin. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Tuhan. Sebab kasih-Mu dan kuasa-Mu sungguh terbesar. Sungguh
tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Dengan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Kita percaya bahwa waktu kita serukan namanya, kuasanya dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita dengan pujian ini, kami mau serukan nama-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena sungguh Engkau adalah Tuhan kami yang maha besar dan maha mulia. Katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, 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 oh. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari sama-sama serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, 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 oh. Katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, 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 oh. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari sama-sama serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, 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 oh. Sekali lagi katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, 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 oh. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Katakan Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama kita serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama,
Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Dan juga baik yang mengikuti ibadah ini melalui online, dimanapun sudah berada, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada saudara yang baru pertama kali hadir, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Untuk kita bisa saling mengenal, mohon tidak keberatan boleh berdiri sebentar bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di luar? Baik, jika ada, puji Tuhan. Oh ya, baik, puji Tuhan, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan doakan sebentar ya. Puji Tuhan. Juga kepada yang berulang tahun kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini atau dalam minggu ini yang kami sebutkan namanya dan hadir, silakan berdiri. Yaitu Rudi Kumolontan, Jamaluddin, Jenny, Lapian, dan ya 3 orang, 3 orang. Ada yang hadir? Ya, baik, kita akan doakan ya. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan pujian syukur. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara kami yang untuk pertama kalinya beribadah bersama dengan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Amin. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan daripada-Mu menjadi bahagian mereka. Amin. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga datang bersama-sama saudara-saudara kami yang berulang tahun mengucap syukur atas segala kemurahan pengasihan Tuhan atas kehidupan mereka. Tuhan telah tambahkan usia, kiranya dengan tambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Amin. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertemuan rohani mereka semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pertolongan perlindungan-Mu dan Roh Kudus menuntun mereka semua mencapai rancangan Allah dan juga perlindungan Tuhan atas mereka semuanya, menyingkirkan semua yang daripada kuasa si jahat, dan biarlah berkat Tuhan berlimpah atasnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kami mengingatkan bahwa sehubungan bulan April nanti adalah sekarang ini dalam finishing pembangunan, dan bulan April nanti ada hari ulang tahun gereja. Maka kita akan membagikan pada hari ulang tahun tersebut yaitu buku kesaksian ya. Jadi silakan saudara yang selama ini berjemaat di sini, buku kesaksian sudah ada 2 kalau tidak salah, buku kesaksian iman dari saudara jemaat Tuhan, baik melalui badai gempa yang besar. Demikian juga yang ada 2 hal yang bisa kita lakukan ataupun juga saksikan, pengalaman melewati masa pandemi, baik dalam kesehatan, baik dalam ekonomi, maupun apa saja yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, untuk kita bisa tulis dalam kesaksian tersebut. Demikian pun juga pengalaman saudara berjemaat selama berada di gereja ini, juga bisa saudara tuliskan untuk kita bisa bagikan menjadi berkat. Ya, karena 2 buku tersebut telah menjadi berkat bagi banyak orang-orang percaya yang kita akan bagikan pada hari ulang tahun gereja nanti. Ya, puji nama Tuhan. Kami juga ingatkan untuk seluruh pelayan Tuhan, seluruh tim pelayan altar, tim pelayan altar untuk juga mempersiapkan kegiatan maupun juga pentabisan maupun juga ulang tahun gereja. Maka akan besok jam 7 akan ada Bina Vokalia ya. Jadi silakan seluruh pelayan altar bisa hadir untuk bersama-sama mengikuti akan Bina Vokalia tersebut. Demikianlah kami sampaikan warta jemaat bagi kita semua.
Tuhan Yesus memberkati kita dan kita akan lanjut memuji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan, yang begitu mengasihi kami. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab, Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Semua seru doaku. Katakan tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kehidupanku, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan aku percaya, Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya
yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terus hidup di dalam keajaiban kasih-Mu dan kuasa-Mu. Amin. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dan pimpinan-Mu bagi kami Roh Kudus hingga kami saat ini boleh hadir datang mempersembahkan pujian kami, pemujaan dan pengucapan syukur kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terus menanti-nantikan kebenaran-Mu, pimpinan-Mu dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami hidup taat dan juga menyenangkan hati Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan atas hamba-Mu. Lindungi dan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, Kau nyatakan kepada kami melalui hamba-Mu. Perlindungan-Mu atas kami semuanya. Kami mohon pengurapan-Mu, penaklukan diri di bawah firman-Mu. Sehingga apa yang Tuhan nyatakan bagi kami tidak hanya mendengarkan, tapi kami juga boleh melakukannya dan hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan dan siap menerima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita langsung baca Amsal 30 ayat yang ke-8. Amsal pasal 30 ayat yang ke-8. Mari kita sambut firman Tuhan, kita akan baca sama-sama. Sudah siap? Kita baca 2, 3. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita lanjut belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu mengantisipasi dampak negatif dari kemiskinan dan kekayaan. Minggu lalu kita sudah belajar mengantisipasi dampak negatif dari kemiskinan. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari tema yang sama dengan topik mengantisipasi dampak negatif dari kekayaan. Baik kemiskinan maupun kekayaan, dua-duanya mempunyai
dampak yang negatif baik secara horizontal maupun secara vertikal. Baik yang terjadi secara alamiah maupun yang telah ditulis oleh firman Tuhan. Olehnya saudara, mengapa ada ayat yang kita baca tadi, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ya, kalau kemiskinan oke lah, jangan berikan kepadaku kemiskinan, kecuali kekayaan. Tapi ini tidak, dua-dua. Ya, jangan berikan aku kemiskinan dan kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bahagianku. Berarti setiap orang sudah diberikan bahagiannya sebagaimana yang adanya, ya. Nah, kemudian apa akibatnya kalau miskin dan apa akibatnya kalau kaya? Dalam hal ini dampak negatifnya, akibat negatifnya. Lanjut ayat yang berikutnya 9. Supaya, mari sama-sama 2, 3. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jelas berdampak. Berdampak negatif, bukan cuma positif. Kalau positif ya sudah, kita tidak usah bahas. Dan tentu saudara berkata, apa positifnya kalau kemiskinan? Jadi sudah dibahas dan diulangi lagi. Sekarang apa dampak negatif daripada kekayaan tersebut? Sehingga ada doa seperti itu, ada permohonan yang seperti itu. Nah, perlu kita pahami ini. Nah, saudara, sangat jelas di sini bahwa dampak yang bisa terjadi, kita bicara ini orang percaya ya, bukan lagi manusia pada umumnya. Nah, kita sudah tahu ada orang percaya yang kaya, ada orang percaya juga yang miskin, dan orang yang tidak mengerti firman Tuhan dia bingung. Ya, dia bingung. Kenapa seperti itu? Nah, seharusnya kan semuanya kaya. Kenapa tidak ada yang miskin? Bukankah Tuhan sudah menetapkan seperti itu? Bahwa semuanya kaya, semuanya berlimpah? Oke, kita tidak bahas lagi itu, ya. Tentang kemiskinan semuanya sudah tuntas dijelaskan. Sekarang mengantisipasi dampak negatif kekayaan. Apa dampak negatifnya? Terjadi, dialami oleh setiap orang percaya. Bukan cuma manusia pada umumnya, tapi setiap orang percaya juga akan mengalami itu. Makanya orang percaya perlu mengantisipasi supaya orang-orang percaya itu tidak bersikap seperti orang-orang dunia yang tiba-tiba segala sesuatunya menjadi berubah setelah dia menjadi kaya, ya. Segala dampak-dampak negatif dari kekayaan itu menjadi jati dirinya, sehingga kita melihat ada sangat tidak baik, ya. Oke. Nah, kita lihat di sini supaya jikalau aku kenyang, aku berkata, siapa Tuhan itu? Saudara bisa bayangkan? Dia bukan, kekayaan itu bukan hanya berdampak negatif secara horizontal, tapi yang disebut dulu secara vertikal. Supaya apabila aku kenyang, aku berkata, siapa Tuhan itu? Luar biasa kan? Ini sudah menghujat Tuhan, ini sudah menantang Tuhan. Jadi jangan kita anggap remeh. Kenapa ini perlu kita pahami? Oleh sebab pertama, kita harus memahami bahwa rancangan Allah atau ketetapan Allah bagi orang percaya adalah apa? Hidup berkelimpahan. Bukan cuma cukup, tapi lebih dari cukup. Nah, tadi ada yang terakhir berkata apa tadi? Tuhan menjawab lebih dari yang. Makanya orang percaya tidak siap menerima jawaban doa.
Karena Tuhan memberikan lebih dari yang kita minta. Nah, ini dia. Jadi ketika orang dalam pergumulan finansial ia begitu rupa dan kemudian ia bermohon kepada Tuhan, dia berdoa dan lain sebagainya, Tuhan memberikan lebih dari yang dia minta. Dan dia tidak siap. Karena dia tidak siap iman, terjadilah penghujatan, terjadilah perubahan sikap, terjadilah perubahan cara berbicara, terjadilah perubahan cara bergaul dan lain sebagainya yang bernilai negatif. Ya, jadi kalau saya menjelaskan ini, kita bukan berarti kita itu sangat fanatik dengan teologi kemakmuran. Tidak, teologi kemakmuran sudah dikecam sana sini. Kenapa? Karena tidak disertai dan tidak seimbang dengan teologi penderitaan. Seolah-olah tidak ada penderitaan. Ya, oke. Padahal sudah kita jelaskan. Siapapun dia. Bahkan Paulus juga berkata, aku tahu apa itu lapar, aku tahu apa itu kenyang. Dari segala perkara aku tidak ada yang menjadi rahasia bagiku, dan semuanya dapat kulakukan dalam Dia yang menguatkan aku. Jadi berarti Paulus juga mengalami, rasul juga mengalami penderitaan, rasul juga mengalami kemiskinan, tidak ada pakaian, tidak ada makanan dan lain sebagainya. Jadi ini memang perlu seimbang. Oleh karena itu yang menjadi masalah ketika teologi kemakmuran ini disampaikan dan tidak juga dipersiapkan sikap iman dan mental daripada untuk mengantisipasi akan bahaya atau dampak negatif dari kemakmuran itu sendiri, kekayaan itu sendiri. Nah, inilah sehingga kalimat kalimat suhesti dari mimbar itu seolah-olah mensuhesti setiap orang untuk supaya dapat hidup dalam kemakmuran tanpa mengantisipasi kemakmuran itu. Nah, itu sudah terjadi di mana-mana. Bahkan ada manipulasi iman. Mau belum punya rumah, pegang orang punya rumah dan katakan dalam nama Tuhan Yesus ini rumahku akan seperti ini dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang tidak ada cara seperti itu. Mau punya rumah, kerja banting tulang baru bisa punya. Bukan mau punya mobil, bukan umat Tuhan diarahkan untuk imannya. Pegang itu mobil dalam nama Tuhan Yesus. Mobilku akan seperti ini. Datang yang punya, dia akan kejar saudara. Ya, bukan seperti itu. Mau punya mobil, kerja banting tulang sampai menghasilkan. Karena itulah cara Tuhan menghadirkan duit. Bagaimana cara Tuhan menghadirkan uang dalam hidup kita? Dengan bekerja. Roma 4 ayat 4. Ya, tidak bekerja, tidak ada duit. Bahkan yang tidak mau bekerja, Alkitab kasih rekomendasi, jangan kasih makan. Ya, ada rekomendasi. Ya. Mam, masak apa, Mam? Indomie. Kenapa ya tiap hari Indomie? Ya, cuma ini yang bisa. Nah, terakhir, masak apa, Mam? Tidak ada lagi. Kenapa tidak ada? Karena tidak kerja. Nah, ini dia. Ya, oke, kembali ke sini. Yang perlu kita pahami, ini ketetapan Allah. Yohanes 10 ayat 10 berkata apa? Pencuri datang hanya untuk, ya yang kita tahu tidak usah kita buka ya, kita sudah hafal ya. Tetapi aku datang supaya domba itu memperoleh hidup dan beroleh hidup yang berkelimpahan. Apa kata Ulangan pasal 28 dalam perjanjian berkat? Kamu akan terus naik dan bukan turun. Sampai kepala dan bukan ekor. Tapi jangan lupa, tidak ada orang yang naik langsung di atas. Semua harus dari ekor. Ekor dulu. Tapi kalau ekor terus-terus, aduh kasihan. Nah, saya tidak usah uraikan lagi, sudah diuraikan minggu-minggu yang lalu. Kenapa orang jadi ekor terus? Nah, oke, karena itulah kita perlu lebih penting mengantisipasi siap iman, siap mental untuk menerima berkat. Itu.
Bukan hanya siap berdoa, minta berkat Tuhan, ini berkat, ini, Tuhan limpahkan, dia tidak siap. Maka orang itu akan berubah. Berubah imannya dan berubah mentalnya. Dan rusak hidupnya. Nanti kita akan lihat sebentar. Jadi saudara kira kekayaan itu enak? Nah oke, sebelum lanjut, sudah siap terima ini penjelasan? Sudah siap? Siap iman dan siap mental. Karena tidak bagus ini penjelasan. Tidak bagus. Tapi jangan sampai saudara berkata, oh kalau gitu dijauhkan Tuhan kiranya. Tidak usah kasih ke saya kekayaan. Kemiskinan saja. Nah, saya khawatir begitu saya selesai jelaskan. Saudara bilang, oh kalau begitu harus sudah jauh Tuhan. Mana-mana juga. Ya, terus saudara pakai, aku ya yang di atas tadi ayat 8 tadi coba. Ya, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya. Oke, kita mulai sekarang. Siap ya? Siap mendengar? Tidak enak DP ayat ini. Ya, saudara tahu dampak negatifnya? Oh, haleluya. Tidak apa-apa, dibacakan saja. Matius. Ini dulu ya, dampak negatif. Karena ini kita sudah tahu bahwa inilah yang menjadi ketetapan Tuhan. Nah, kita sudah tidak baca lagi tadi Yohanes 10 dengan Ulangan 28 karena kita sudah tahu isinya. Nah, sekarang kita baca satu dulu ya tentang ketetapan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 8. 2 Korintus 8 ayat 9. Oke, sama-sama. Ya, supaya lebih teguh. Nanti saudara pikir, itu kan zamannya Tuhan Yesus, itu kan zamannya perjanjian lama. Nah, bagaimana dengan zaman gereja Tuhan atau pada zaman rasul-rasul? Kita baca. 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia, yaitu Yesus, yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Apakah Tuhan menghendaki saudara miskin? Apakah Tuhan menghendaki saudara miskin? Apa yang Tuhan kehendaki? Yesus jadi miskin supaya ya. Tetapi siapkah saudara menerima itu? Saya tidak mengarahkan iman saudara dengan mensuhesti untuk menjadi kepingin orang punya, saya juga punya rumah seperti itu, mobil seperti itu, baju seperti itu, HP enggak. Karena ada juga ayat yang berkata, jangan ingin sesamamu. So lupa. Salah satu dari 10 hukum, jangan ingin sesamamu manusia punya. Tetapi teologi kemakmuran sudah melanggar itu. Orang punya dia suka dan dia suruh tumpuan tangan lagi. Enggak, kita tidak mau seperti itu. Kita yakini ada teologi kemakmuran tapi caranya bukan seperti itu. Justru yang paling utama mempersiapkan diri dulu, mempersiapkan iman dan mental untuk menerima kemakmuran itu supaya pada saat saudara makmur, saudara sudah tahu bagaimana mengantisipasi, bukan menghujat Allah, bukan mengandalkan segala apa yang dimiliki, tetapi sebaliknya selalu terus mengandalkan Tuhan. Oke? Nah, sekarang kita akan baca dampak negatifnya daripada kekayaan ini. Matius 6 ayat 21. Ini ayat yang populer. Udah?
Oke? Sudah dapat? Bagus. Tidak apa-apa, cari dulu daripada terima beres di atas layar. Tidak mau buka Alkitab. Nah, kasih cocok. Siapa tahu ayatnya di atas salah. Ayat saudara, cocok ayatnya? Oke, mari baca kuat-kuat. 2, 3. Oke, karena ini kalimat adalah kalimat untuk orang. Maka saudara berkata kepada tetangga sambil baca ayat ini. Ya, katakan. Ya, katakan 2, 3. Bagaimana bisa tetangga tapi lihat ke depan? Coba cari tetangga sendiri di sebelah saudara. Karena ini ayat tidak ada salahnya, kasih kuat bicaranya. 2, 3. Tetangga, bukan lihat di sini. Kasih mati dulu operator itu ayat. Ya, tetangga sebelah tanpa duduk. Oke, 2, 3. Bukan ayat hafalan. Baku bilang. Iya, ini bukan ayat hafalan sekolah minggu. Karena ini kalimatnya di mana hartamu, berarti orang ketiga kan? Atau orang kedua kan? Bukan bilang sama sendiri-sendiri. Ya, ulang, 2, 3. Ya. Oke. Camkan itu ya. Camkan itu. Berarti kekayaan yang dalam bentuk harta apa saja. Harta itu banyak. Harta bergerak dan tidak bergerak secara kesimpulan. Apa yang terjadi pertama-tama dampak negatif daripada kekayaan ini terhadap orang percaya? Apa yang pertama-tama? Merebut hati saudara. Oke? Tidak main-main. Tidak main-main. Pertama-tama yang dia rebut untuk diduduki adalah hati. Sedangkan Alkitab berkata, peliharakanlah hatimu lebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Oke? Bahaya tidak? Diam 1000 bahasa. Masih mau kaya? Oh iya, siapa bilang tidak mau? Biar tidak apa-apa. Nah, tahu bahayanya? Tahu beratnya pergumulan hidup ini? Di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau untuk anak-anak, di mana mainanmu, di situ hatimu, Jaden. Ya, karena itu juga harta. Bagi anak-anak kan hartanya mainan. Oke? Jadi hati kita sudah direbut. Padahal orang percaya itu adalah orang yang sudah terima Yesus. Yesus ini sudah ada di dalam hati. Dan kalau Yesus ada dalam hati oleh iman, berarti isinya adalah firman. Saudara tahu, kekayaan punya kemampuan dan kekuatan menghimpit firman. Membuat firman tidak berdaya. Jangan main-main. Ya. Oke. Merebut hati. Merebut hati. Ini bahaya. Memang kalau saya harus hati-hati menjelaskan, jadi tidak usah buru-buru ya. Sebab nanti lama-lama sudah, aduh bahaya juga. Maka sudah akan nyanyikan nyanyi tempo dulu. Biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Siapa yang mau? Itu nyanyian tempo dulu yang sangat populer yang membuat orang sementara menyanyi sementara menangis. Oke. Jadi jangan lupa
hati yang direbut. Mau membuktikan? Kita buktikan dalam Alkitab. Tidak usah kita baca karena kita sudah tahu kisahnya dari sekolah minggu. Ada seorang yang kaya dan berhasil dan mempunyai banyak hasil atas segala pekerjaannya. Kemudian ia tidak tahu, pertama dia tidak tahu mau taruh di mana semua ini kekayaan. Dan dia kemudian dapat hikmat. Oh, saya tahu apa yang akan saya perbuat. Saya akan membangun lumbung-lumbung, atau kalau konteks masa kini, gudang-gudang untuk menyimpan barang-barang itu semua. Dan saya akan berkata kepada jiwaku, tenanglah hai jiwaku, ada padamu banyak barang. Tapi Tuhan berkata, orang ini adalah orang kaya yang bodoh. Nah saudara, mari kita lihat. Jadi dia isi hatinya, jiwanya dengan harta yang dia miliki. Tapi firman Tuhan berkata, hai kamu yang bodoh, apakah kamu tidak tahu malam ini akan nyawamu akan diambil daripadamu dan semua yang engkau peroleh itu milik siapakah? Demikianlah adanya orang yang melakukan dan hatinya telah direbut oleh kekayaan. Jadi saudara, secara umumnya orang-orang yang menderita lebih mudah cepat cari Tuhan. Terus kenapa orang-orang kaya ini dan ada doa tadi jangan membuat supaya apabila kenyang jangan berkata siapakah Tuhan itu. Kenapa sampai bisa menghujat? Karena mereka tidak dibimbing untuk mengantisipasi. Mereka tidak dipersiapkan untuk menerima berkat Tuhan. Sehingga itu sebabnya hatinya direbut. Ditempati bukan lagi oleh Yesus, tapi oleh harta kekayaan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, mari kita baca firman Tuhan, ya. Oke. Matius 13. Matius 13 ayat 22. Baca, ini penyebabnya. Bukan tidak ada firman. Ini penyebabnya. Kenapa hati orang-orang percaya yang sudah terima Yesus itu bisa direbut oleh kekayaan. Sehingga bagi mereka tetap berlaku di mana hartamu di situ. Ini penyebabnya. Baca. 2, 3. Inilah yang saya katakan tadi. Kekayaan punya kekuatan menghimpit firman. Bukan firman itu tidak berkuasa, tapi karena sudah merebut hati kita. Sudah menempati hati kita. Sehingga di situ mulai ada pertimbangan manusia antara dengar-dengaran kepada firman untuk dilakukan atau kekayaan. Menghimpit firman. Kenapa firman bisa dihimpit? Karena ketika seseorang menjadi kaya,
secara alamiah semua berubah. Kehidupan hari-harinya berubah. Mulai dari apa yang biasa dimakan, berubah. Sebelum dia pada saat belum punya apa-apa, mana dia tahu itu sapo tahu, menu sapo tahu. Dia cuma tahu Mas Joko, langganan kita di sana. Apa itu? Nasi sambal. Tidak pakai ayam, tidak pakai ikan, walaupun di sana ada. Tapi yang paling, kenapa? Kondisi. Tidak mengenal menu-menu yang 100.000 atau 200.000, tidak mengenal. Nasi sambal atau yang paling sederhana penyetan. Aduh, di sini juga sudah mulai mengenal penyetan. Penyetan tempe. Kenapa? Kita cuma sanggup itu. Atau mungkin Indomie tiap hari. Rambut juga sudah rupa Indomie. Ya. Kenapa? Kondisi. Apa yang dia pakai jadi berubah. Mana dia tahu itu LV? Tidak tahu. Mana dia mengerti paham dengan tas 500 juta. Lebih baik dia bangun rumah kan? Tidak mengenal itu. Jadi setelah seseorang sudah punya, semua berubah. Dia bukan lagi makan di emperan, dia makan di restoran. Dan satu kali duduk jutaan. Beda, sudah beda. Pergaulan juga beda, kata Alkitab. Kalau orang kaya itu banyak sahabat. Jadi Alkitab juga bicara tentang itu. Kekayaan membuat orang banyak sahabat. Cara ngomong beda, yang dipakai beda. Dari kaki sampai di kepala beda. Pokoknya semua sudah beda. Karena ada kemampuan untuk itu. Kita belum bicara negatifnya ya. Ini hal yang alamiah yang terjadi secara alamiah dengan sendirinya. Iya. Nah, dengan demikian itu akan membuat unsur jiwani kita berubah. Berubah. Kenapa berubah? Itu akan berubah juga secara alamiah karena sudah menempati hati kita. Standar berpikir kita juga sudah berubah. Bukan standar berpikir kecerdasan saya maksudkan. Standar berpikir dalam level ekonomi. Dalam level finansial berubah. Nah, dengan demikian kehidupan sosial ekonomi kita juga levelnya berubah. Kalau dulunya kita tengok ke atas, sekarang kita tengok ke bawah. Iya, maksudnya apa? Dulu kita lihat orang-orang yang di atas. Sekarang kita tinggal lihat, oh diri kita ada di atas, orang di bawah. Semua berubah. Dan ketika unsur jiwani kita ini juga direbut. Fisik juga direbut. Ya. Kenapa? Karena untuk merawat fisik so ada doi. Dulu kita orang potong kuku sendiri kan. Tidak ada dia punya susah. Sekarang kurang begini, kaki balurus, tangan begini di salon, medikur, pedikur. Korek telinga pun dikoreakan. Luar biasa kan? Oh senang, siapa bilang tidak senang? Siapa yang mau minta kemiskinan? Nah ini dia kan? Luar biasa. Dulu tidak kenal apa, sekarang apa? Spa. Aduh.
kau main kurang terima kelar. Dulu setengah mati kalau mau mandi, aduh dingin sekali. Orang tua bilang, taruh dulu di dada. Supaya adaptasi itu dan suhu badan naik. Oh ini tidak. Wah, manggoro di tempat spa. Nah, beda. Kenapa? Ya tidak salah juga karena sudah mampu kan? Sudah mampu. Nah ini yang membuat dengan sendirinya, karena ini terjadi secara alamiah, maka kepribadian orang itu juga kalau dia tidak hati-hati dan tidak dibekali dan tidak dibimbing, hanya disodorkan selalu dengan teologi kemakmuran untuk mencapai apa yang diinginkan, ini yang akan membuat berbahaya. Karena itu dengan sendirinya akan membuat kita, saudara mau atau tidak mau, menjadi tinggi hati. Itu dengan sendirinya. Saudara tidak mau lagi dikenal sebagai, tidak mau lagi dianggap sebagai orang yang dibawa. Saya perhatikan, itu yang sudah sedang terjadi. Padahal untuk apa orang mesti kenal kita? Tahu kita siapa? Tapi situasi kondisi yang membuat dengan sendirinya seperti itu. Makanya ibu-ibu tidak heran kalau dia berfoto pakai bembeng itu tas yang ratusan juta ataupun yang KW, dia kasih keluar DP merek supaya tahu kita juga. Tapi rupanya jemaat tidak ada yang mau bawa foto pakai merek karena sudah tahu. Ya kan? Kenapa? Itu pabrik mempromosikan, dia bayar artis mahal untuk pakai video klip mempromosikan itu merek. Kita orang beli mahal-mahal, kita orang tidak dibayar, kita orang promosikan lagi di kita orang punya foto. Nah makanya mereka sudah paham. Jadi tidak akan melakukan itu lagi. Nah ini dengan sendirinya saudara. Jadi saudara, orang tidak menuduh pun saudara tinggi hati. Tetapi itu akan terjadi secara alamiah. Dan inilah pergumulan iman yang sebentar merupakan langkah antisipasi bagaimana supaya kita jaga diri, jaga hati, segala-galanya. Nah, dan saudara, ya puji Tuhan di sini tidak ada ya. Saya sudah memasuki beberapa gereja Tuhan. Di gereja itulah tempat pameran kekayaan segala macam bentuknya. Kenapa? Aduh, 1 minggu 1 kali. Nah, jadi semua yang gemerlapan, semua yang gemerlapan datang pakai dalam ibadah. Ya tidak salah memang sendiri punya. Ya kan? Tetapi mari kita perlu itu. Ini dengan sendirinya terjadi. Bukan karena orang menganggap kita tinggi hati atau orang menganggap kita sombong atau orang. Enggak, itu terjadi dengan sendirinya. Makanya inilah nanti yang akan menjadi langkah antisipasi supaya kita tetap dimanapun berada, kita diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Oke? Jadi kita melihat di sini ya. Kenapa? Apalagi nampak negatifnya? Kita lihat di sini. Jadi kalau hati, tubuh, jiwa sudah direbut, jadi hati, tubuh, jiwa, roh sudah ini ya. Ya, tubuhnya memperagakan semua apa yang dimilikinya. Sekarang kita lihat apa yang bisa terjadi lagi. Lukas 12 ayat 15. Udah? Lukas 12:15. Oke, baca sama-sama 2, 3. Katanya lagi kepada mereka,
berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Oke? Jadi, kalau ini sudah direbut, maka akan meningkat menjadi tamak. Ada orang melakukan tindakan kejahatan, penipuan, korupsi, dan lain sebagainya, mungkin karena situasional, dalam kondisi yang terpuruk, dan lain sebagainya. Tapi sebagian besar adalah ketamakan. Tamak. Makanya, kena tangkap. Nah ini dia. Ini sudah akan menjurus kepada berbagai bentuk tindak kriminalitas. Tindak kriminal. Ia bisa menipu dengan berbagai macam cara, apalagi sekarang zaman digital, gampang sekali orang menipu. Dan itu banyak sekali. Baru-baru keluar di berita televisi luar biasa. Ya, masih remaja dua-dua, kembar lagi. Pernah ada dengar? Dia tipu habis kalau tidak salah sekitar 5M. 3 atau 5M. Apa itu? Pre-order iPhone. Pre-order. Akhirnya sekian. Kembar. Masih muda remaja. Kenapa seperti itu? Nah ini. Oleh karena itu kenapa Alkitab mengatakan jangan ingin menjadi kaya. Jangan ingin. Karena Tuhan sendiri sudah menetapkan kamu akan diberkati untuk berkelimpahan. Jalani saja apa yang Tuhan sudah tetapkan. Nah ini yang akan terjadi. Yang menghasilkan berbagai tindakan kriminal. Judi. Akan jadi main judi. Oh sekarang canggih, tidak usah pergi kemana-mana main judi, di rumah saja, di depan laptop ada atau di gadget ada judi online. Sepertinya bukan judi, karena game. Ya tetapi bukan game mainan, ini game adalah judi, pertandingan, kalah menang. Jadi tidak usah repot-repot. Nah inilah kondisi yang ada sekarang. Nah oleh karena itulah ini jugalah yang harus diantisipasi. Makanya dikatakan oleh Yesus berjaga-jagalah, berarti hati-hati dan waspadalah. Ya, jadi berjaga-jagalah, sudah berjaga-jagalah ditambah lagi dengan waspada. Berarti dia harus benar-benar hati-hati setiap saat. Nah, kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena itu akan meningkat kepada 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Ini dampak negatifnya, daftar dampak negatif. Sudah? 1 Timotius 6 ayat 10 kita baca 2, 3. Ini bikin celaka diri sendiri. Jadi dia bukan bekerja untuk dapat uang, tapi ini dikatakan cinta uang. Uang tidak salah, uang cuma alat pembayaran, entah dia logam, entah dia kertas. Uang juga bukan setan, seperti sebagian pengkhotbah mengatakan hati-hati, setan itu, ada DP setan, bukan ngana yang mbak setan. Ya, ini cinta uang. Kenapa bisa cinta? Karena hati sudah direbut. Tubuh jiwa roh sudah direbut.
oleh yang namanya orang dicintai. Saya pernah menegur sebuah gereja Tuhan. Bukan main. Sampai saya kalimatkan mungkin tidak enak mereka dengar. Susahnya ini gereja ini keluar duit. Biar cuma mau beli martabak saja mesti rapat. Ya, saudara bisa bayangkan, itu saya kalimatkan. Ya, kenapa saudara? Nah, untuk mengetahui kita cinta uang atau tidak, ya itu yang akan membuat kita memburu. Oh, kalau begitu tidak usah kita kerja mantin tulang. Enggak, kerja harus sampai berjeri lelah. Tetapi hati kita, cinta yang ada di hati kita tidak boleh berubah selain hanya Tuhan saja. Karena dialah yang menempati hati kita pada saat kita terima Yesus. Bayangkan kekuatan ini, kekuatan mamon ini, ya. Oke. Nah, jadi ini juga yang harus diantisipasi. Kita lanjut di 2 Timotius 3 ayat 2. 2 Timotius 3 ayat 2. 2-3, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi, itu maksudnya memburu uang itu, hamba uang. Dari pagi sampai tengah malam, dia tidak urus yang lain selain daripada itu. Harus memang kita kelola pekerjaan kita. Kita harus urus dengan baik. Saya tidak usah uraikan lagi, sudah panjang lebar pernah diuraikan. Tetapi jangan menjadi hamba uang. Dan ini ya secara vertikal ini adalah roh mamon akhir zaman. Karena di atasnya ada kalimat di dalam ayat 1. Pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mencintai dirinya sendiri. Ini dampak negatif. Dan Alkitab berkata dalam Yohanes, kalau kita mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dengan sendirinya, karena ini sudah direbut. Nah, saudara, kondisi yang seperti ini harus diantisipasi. Dampak negatif yang terberat ini harus saudara siap mendengar. Dampak negatif yang terberat, Matius 19. Ayat 23. Baca, 2, 3. Siap mental mendengar ini? Sesungguhnya, baca, 2, 3. Sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau ayat ini dibaca mentah-mentah begitu saja, banyak orang mungkin
tidak siap mendengarnya. Akan tetapi setelah kita dijelaskan seperti ini, maka dengan demikian itu akan terjadi dengan sendirinya. Bahwa kekayaan membawa seseorang sukar masuk surga. Kenapa? Bukan tidak akan masuk, sukar masuk. Jadi jangan selalu, oh orang kaya semua masuk neraka. Bukan, sukar masuk. Berarti menambah apa? Menambah pergumulan iman. Saudara, bukan hanya penderitaan yang merupakan beratnya pergumulan iman karena penderitaan. Tetapi kekayaan lebih berat pergumulan imannya daripada penderitaan. Karena tidak ada ayat yang berkata, orang yang tidak menang atas penderitaan tidak masuk surga. Tidak ada kan? Tapi ini dikatakan sukar sekali seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, berarti saudara sama. Kalau tadi tidak bertumbuh, tidak berbuah. Karena firman dihimpit. Jadi pergumulan iman seorang percaya pada saat sudah menikmati atau sudah diberikan kelimpahan, itu berarti pergumulan imannya lebih berat. Kenapa? Karena dia harus bergumul untuk diri sendiri, punya masalah merebut hati, jiwa, fisik, dan roh. Direbut oleh kekayaan itu. Makanya saudara, kita harus siap iman dan mental karena kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sekarang amennya loyo. Aduh, tuh, ternyata berat. Sekarang pilih mana? Pilih miskin atau pilih kaya? Hah? Saya tidak mau pilih. Kita abstain. Oh, abstain itu paling tidak bagus. Bukankah abstain juga hak? Iya hak. Tapi tidak ada pendirian. Bagaimana? Oke, mau pilih mana? Pilih miskin atau pilih kaya? Oh tetap. Oh tetap. Resiko berat deh. Susah. Bukan saya yang bilang. Bagaimana di sini? Tetap pilih mana? Miskin atau? Oh, dasar manusia. Ya, memang kita manusia kan? Iya. Pilih mana? Sebentar, ini dulu. Pilih mana? Mau pilih mana? Ya. Saudara tidak pilih pun Tuhan sudah tetapkan bahwa hidup berkelimpahan. Yang sekarang yang harus dipersiapkan itu adalah iman dan mental. Dulu kamain, datang doa, datang ibadah, udah jalan kaki. Berdoa Tuhan berkati, ada sepeda motor. Tapi kasihan, hujan kehujanan, panas kepanasan. Dia kemudian bergumul lagi, Tuhan berkati. So ada roda 4. Begitu ada roda 4, tidak panas, tidak hujan, tetapi itu gereja sota lewat. Mana? Oh ada, keluar kota. Nah ini dia. Belum siap. Belum siap. Jadi, pilih. So tidak ada pilihan ya. Tidak usah pilih. Karena memang Tuhan sudah tetapkan. Saudara siap? Siap? Siap apa? Siap terima. Bukan sebelum terima, siap dulu itu iman dan siap itu mental. Jangan biarkan
ada oknum lain apapun bentuknya menempati hati kita yang sudah ditempati oleh Kristus. Silakan boleh kerja banting tulang, karena yang bekerja sampai berjerih payah mereka yang akan mendapatkan upah dan hasilnya. Dan dengan hasil itu, dengan sendirinya akan membawa kehidupan kita tahap demi tahap naik terus dan bukan turun. Tapi kita harus dapat memahami untuk mengantisipasi, jangan itu merebut hati kita, jangan merebut juga jiwa kita, fisik kita, sehingga membawa kita kepada menjadi hamba daripada mamon, tetapi kitalah yang memiliki dan kitalah, bukan kita bekerja untuk uang, uang yang harus bekerja untuk kita. Ya, jadi itu sebabnya kita perlu memahami ini. Ya, supaya jangan sampai kita kemudian tidak siap mengantisipasinya. Nah, ini bentuk-bentuknya supaya, bentuk-bentuk nyatanya supaya kita mengantisipasi. Nah, karena yang pertama-tama dalam merebut hati, jaga itu hati. Bagaimana? Harus selalu diisi dengan firman. Dengarkan firman dan lakukan. Dengarkan firman dan lakukan. Mendengar firman bisa dengan membaca tanpa dengar telinga, tapi kita tahu. Dan juga mendengar firman melalui ibadah-ibadah kita. Antisipasi yang pertama, isi hati dengan firman. Antisipasi yang kedua, selalu jaga persekutuan dengan Tuhan. Dalam doa dan penyembahan saudara, dan selalu akrab di dalam berkomunikasi dengan Tuhan melalui Roh Kudus yang ditaruh di dalam hati kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, ada dialog iman yang kita lakukan antara kita dengan firman yang ada di dalam hati kita dan Roh Kudus yang menempati hati kita, yang akan menuntun kita. Ya. Tidak usah kita mau selalu dianggap, kita sobukan rupa dulu ya. Dulu ngana boleh panggil ngana, sekarang tidak. Nah, walaupun juga tentu kita harus tahu tempatnya. Di mana kita berada dan bagaimana kita berbahasa. Jangan sampai di tempat-tempat terhormat juga kita ngana. Padahal mereka adalah orang yang terhormat. Itu kadang-kadang kita juga etika tidak ada. Ya, kita harus tahu dimanapun. Ya, jadi kita perlu memahami ini. Kemudian juga kita perlu memahami supaya salah satu antisipasi adalah murah hati. Murah hati. Ya, jadi dikatakan oleh firman Allah. Ada orang yang diberikan kekayaan dan sekaligus diberikan kuasa untuk menikmatinya. Tapi ada juga yang diberikan kelimpahan, tapi Tuhan tidak memberikan kuasa untuk menikmatinya, tapi orang lain yang menikmatinya. Itu saudara boleh baca di pengkhotbah. Ya, dan pengkhotbah berkata itu juga sia-sia. Nah, ini semua yang perlu ada pada kita. Supaya setelah kita sudah memahami apa yang menjadi bentuk-bentuk daripada dampak negatif itu, maka kita bisa mengantisipasi bentuk-bentuk itu melalui apa yang sudah saya sampaikan tadi. Dengan kita bersekutu dengan firman-Nya. Hati kita selalu ditempati oleh firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Yang menempati hati kita, memenuhi hati kita. Sehingga itu yang membawa kita dapat melakukan dan tidak dihimpit
oleh yang lain. Tidak dihimpit. Kalau kita dihimpit, udah. Apa yang terjadi? Bukan cuma tamak. Tamak ini saudara kembar dengan kikir. Apa itu kikir? Kalau di sini bilang apa ya? Koncudu. Oh, itu bahasa di sana toh. Bukan di sini toh. Hah? Taipulu. Aduh. Kalau di sana koncudu, ya. Di utara. Di sini Taipulu. Apa itu Taipulu? So kikir mati. Selatan bilang skakar, skikir. Nah, ini dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Jadi itu bak sudah tertampung penuh, kerannya tidak terbuka. Tidak tersalur. Permisi, sedikit tidak bagus ini. Ketika saudara terganggu pencernaan dan tidak bisa ke belakang, sampai berhari-hari, apa yang terjadi? Tidak ada pengeluaran. Ya sakit. Kita harus memahami kenapa Tuhan memberkati kita dengan berkelimpahan. Saya tidak usah bacakan ayatnya. Supaya kita bisa menjadi berkat. Karena itulah perjanjian Allah dengan Abraham. Abraham diberkati dan semua bangsa diberkati. Tujuannya Allah memberkati kita dengan berkelimpahan. Supaya kita bisa menjadi berkat. Banyak yang bisa kita lakukan. Saya pernah mengkalimatkan kalimat yang mungkin tidak enak bagi seseorang. Saya katakan, bro, kalau ada punya duit 5M, kemudian mati ini malam, rugi tidak? Diam dulu dia. Loh, jangan diam, karena kita tahu yang ngana punya itu lebih dari 5M. Rugi tidak? Maksudnya? Maksud Om, masa tidak jelas saya punya pertanyaan, mau bertanya lagi, Om P maksud apa? Oh tidak ada maksud apa-apa, cuma pertanyaan. Kalau ada 5M, terus ini malam mati, rugi tidak? Saudara tahu, oh, yang begini biasanya terputar-putar dia ulang bertanya. Padahal sederhana. Selagi kita masih ada, mungkin saya pinjam saja itu nyanyian lagu, walaupun ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju itu lagu. Apa itu? Hidup ini adalah kesempatannya. Terus ada kalimat yang tidak bagusnya di tengah-tengah. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Hidup yang jika tiba saatnya ku tak berdaya lagi. Tidak bisa bikin apa-apa kan? Tapi dikatakan sudah jadi berkat sebelum tak berdaya. Jadi kalau kita tak berdaya, apa yang kita mau buat? Juga kalau kita tak berdaya dan tidak punya finansial, tidak punya berkat, tidak punya apa-apa, apa yang kita bisa salurkan? Apa yang kita bisa lakukan? Tidak bisa bikin apa-apa. Nah, kapan kita bisa melakukannya? Di saat memang kita punya. Di saat kita belum punya, kita baru bisa dalam bentuk apa istilah rohaninya? Janji iman, tapi janji tinggal janji. Banyak yang melakukan itu. Kenapa saudara? Karena dia tidak imani. Namanya janji iman, harus janji iman itu harus diimani apa yang dijanjikan. Kalau tidak sama dengan nyanyian seperti dulu, nyanyian yang di televisi itu, nyanyian artis dulu-dulu. Kau janjikan sepatu apa?
sepatu kaca. Tetapi cuma janji, tinggal janji. Karena tidak mampu beli sepatu kaca. Nah, oke. Nah, inilah kenapa saudara diberkati. Karena Tuhan punya ketetapan itu. Untuk apa? Untuk jadi berkat. Nah, kenapa sampai Tuhan harus melimpahkan? Supaya kita bisa membagikan kelimpahan-kelimpahan itu. Banyak yang bisa kita lakukan. Daripada ku tak berdaya. Nah, kenapa ada saatnya semua tak akan berdaya? Dan kita tidak bisa bikin apa-apa lagi. Nah, ini ya. Jadi itu sebabnya apa yang kita punya semua dapat kita nikmati kelimpahan itu dan menjadi berkat. Artinya semua berkat-berkat materi itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuknya untuk kepentingan Tuhan di bumi. Apa saja bentuknya? Banyak. Sebab apa? Sebab tidak ada satupun yang dibawa kembali. Tapi lakukan dengan iman, bukan dengan emosi. Ya. Jadi hamba Tuhan juga harus bijak. Jangan tiba-tiba orang melakukannya dengan emosi, kita harus bimbing. Oh, ini cuma emosi ini. Apa itu? Sederhana. Satu saat Om Isa melayani di Manado. Sudah saya kisahkan mungkin ya. Dan seorang ibu yang punya hotel menyerahkan hotelnya. Om Isa katakan, Om Isa bukan tolak, tapi memberikan pandangan. Kamu adalah seorang ibu janda yang punya banyak anak-anak. Jadi ini bukan tidak diterima, tetapi dipikirkan dengan baik, lakukan dengan iman. Akhirnya dipahami dan pemilik hotel itu memberikan lobinya untuk dipakai kebaktian untuk pelayanan ibadah GPPS. Dan benar, memang itu dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi kita lakukan dengan iman. Kita lakukan dengan iman. Ya, tidak serta-merta memanipulasi orang punya milik. Tetapi dengan kesadaran penuh, dilakukan dengan iman, dan tidak ada penyesalan, dan semuanya kita lakukan untuk kepentingannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan, kita lanjut. Ya, lanjutkan. Hidup ini adalah kesempatan. Yang kesempatan hanya sekali, tidak terulang kembali. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dan kita berdoa dan kita siap. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat,
saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini, amin, sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Sebelum kita berdoa, mari kita berikan kesempatan Roh Kudus berbicara secara pribadi atas diri kita masing-masing, atas firman Allah yang sudah diberitakan. Biar setiap pribadi menangkap apa yang Tuhan kehendaki dari apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Amin. Dan biar kita juga percaya bahwa itulah rancangan Allah bagi kita. Semua hidup di dalam kelimpahan. Saatnya tiba. Kita sudah siap iman dan sudah siap mental memasuki kelimpahan itu. Sehingga kita tidak keliru. Bapa di sorga, terima kasih untuk janji-Mu yang adalah ya dan amin. Engkau telah menetapkan kami terus naik dan bukan turun, kepala dan bukan ekor. Engkau sudah menetapkan, Engkau datang supaya kami boleh hidup berkelimpahan. Engkau juga sudah menetapkan Yesus jadi miskin supaya kami jadi kaya. Saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami supaya tidak direbut oleh siapapun dan oleh apapun. Mental dan iman kami terlebih, untuk kami boleh meyakini akan janji Tuhan yang pasti digenapi. Amin. Sehingga kami boleh memahami bahwa Engkau memberkati kami supaya kami boleh jadi berkat. Amin. Supaya segala apa yang Engkau berikan bagi kami tidak dimakan oleh gengat dan karat. Tetapi kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Amin. Dan kepada apapun yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Amin. Amin. Kuduskan hati kami Tuhan. Tuhan Yesus terus tinggal di dalam hati kami. Sehingga tidak ada bentuk apapun yang merebut tempat itu. Dan kami tidak akan memberikannya tempat. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-Mu Tuhan. Engkau tilik segala keberadaan mereka. Dan kami percaya semuanya dilimpahkan oleh Tuhan. Amin. Saatnya tiba. Amin. Saat yang Tuhan kehendaki semuanya indah pada waktunya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buatlah menjadi berhasil segala apa yang mereka kerjakan untuk mencapai segala penggenapan janji-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati setiap pribadi, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan.
Terpuji nama Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah kami, Bapak Presiden dan wakilnya, seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dan semua dusun-dusun. Semua aparat diberikan roh takut akan Allah dan roh hikmat akal budi, agar supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan yang punya langit dan bumi. Amin. Berikan hati yang bijaksana bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati aparat keamanan yang sudah mendedikasikan hidup mereka menjaga negeri kami, dan Tuhan memberkati mereka. Juga tenaga medis dan para medis dalam masa transisi, Tuhan tolong agar supaya semuanya berada di dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Amin. Dibuatnya kita hidup bijaksana. Amin. Sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan. Amin. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menerima lawatan Tuhan dalam ibadah online hari ini. Akhir kata, berharaplah yang terbaik, bersiaplah untuk yang terburuk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.